Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات أعزكم الله. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita li fadilati Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu Syarhul Manzumah Al-Mimiyah li fadilati Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala wa ra'ahuma. Di malam hari ini kita masuk di halaman ke-44 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi, tepatnya membahas bait syair ke-27. Dan ini pertemuan kita yang ke-19 di malam hari ini. Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau menyebutkan di bait syair ke-27, wa minhu irthu Sulaiman an-nubuwata wal fadlal mubina fama aulahu bin ni'ami. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, wa minhu, dan di antara warisan ilmu, yakni contohnya, contoh warisan ilmu. Nah, ini masih pembahasan terkait dengan warisan. Bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi, maksudnya pewaris ilmu para nabi. Dan di antara contoh, wa minhu, min bimakna at-tab'idiyah, min yang maknanya sebagian di antara contoh warisan ilmu itu adalah irthu Sulaiman, warisannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam salah satu nabi Allah azza wajal yang mewarisi kenabian dari bapaknya, yakni Nabi Daud alaihi salam.
Di antara contoh warisan ilmu adalah warisannya Nabi Sulaiman. Ini contoh warisan ilmu ini, warisan kenabian. Dan Nabi Sulaiman itu tidak mewarisi harta. Karena para nabi itu mereka kalau meninggal dunia, maka harta mereka tidak diwarisi kepada anak keturunan. Beda kita, kalau kita meninggal anak keturunan kita mewarisi. Tapi kalau para nabi meninggal dunia, maka harta mereka itu tidak diwarisi untuk anak cucunya, keturunannya, tapi harta itu diwariskan kepada kaum muslimin untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Itu para nabi. Termasuk ya Nabi Daud alaihi salam. Ya, Nabi Daud alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman mewarisi dari bapaknya ini, Nabi Daud, maka yang diwarisi itu warisan kenabian, bukan warisan harta, kekayaan, bukan itu. Irthu Sulaiman, yaitu warisan Nabi Sulaiman, an-nubuwata, yang mewarisi berupa kenabian. Jadi keturunan Nabi Daud alaihi salam ini, ya, kenabiannya itu diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana Nabi Yakub mewarisi keturunan kenabiannya itu kepada anaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini juga sama, Nabi Sulaiman dia mendapatkan warisan kenabian dari bapaknya Nabi Daud alaihi salam. Wal fadla, dan keutamaan al-mubin yang jelas dari bapaknya yaitu Nabi Daud. Keutamaan yang jelas itu, warisan kenabian itu sangat jelas sekali, ya, karena kenabian itu adalah jaminan surga di sisi Allah Azza wa Jalla. Warisan kenabian berarti diwariskan jaminan surga terhadap dirinya. Fama aulahu bin ni'ami, maka betapa agungnya, fama aulahu bin ni'ami, betapa agungnya nikmat tersebut, yaitu Nabi Sulaiman mendapatkan warisan kenabian dari bapaknya. Betapa agungnya itu. Baik, ma'asyiral muslimin azakumullah, berbicara tentang warisan secara zahir kita akan menganggap warisan harta itu sesuatu yang paling nikmat, ya, karena manusia itu pola pandangnya al-maslahah ad-dunyawiyah, pasti mereka memandang sesuatu keduniaan. Berbeda halnya dengan warisan yang diwariskan oleh para nabi kepada umat Islam, kepada kaum muslimin secara umum. Yang diwariskan itu adalah ilmu agama. Maka beliau mengatakan fama aulahu bin ni'ami, betapa agungnya warisan tersebut, warisan yang diwariskan oleh Nabi Daud kepada anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa minhu, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, beliau memberikan penjelasan di sini. Wa minhu, kata beliau, di antara contoh warisan ilmu, ai min hadzal irthi, yaitu dari warisan irthu Sulaiman, yaitu warisan yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman. Ini contoh yang sangat nyata, alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau. An-nubuwwata wal fadlal mubin, berupa warisan kenabian, wal fadlal mubin, dan itu adalah keutamaan yang sangat jelas, sangat nyata. Apa maksudnya ini? Kata Syekh Abdul Razzaq, yushiru ila qaulillahi subhanahu wa ta'ala, yushiru ila qaulillahi azza wa jal. Ini mengisyaratkan akan firman Allah azza wa jal, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat yang ke-16, wa waritha Sulaimanu Daud. Ini ayat yang jelas, ya. Nabi Sulaiman, kata Allah, beliau mewarisi warisan kenabian dari bapaknya Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini tentunya bisa antum berikan tanda kutip, ya. Di dalam ayat ini bukan warisan harta. Nabi Sulaiman mewarisi warisan dari bapaknya Nabi Daud, berikan tanda kutip di situ. Yang diwarisi bukan harta. Karena kita sudah jelaskan tadi, para nabi mereka tidak mewariskan harta kepada
keturunan mereka. Tetapi warisan harta itu diperuntukkan untuk kaum muslimin secara umum, untuk kemaslahatan agama kaum muslimin. Adapun yang diwarisi adalah ilmu, warisan kenabian. Warisan kenabian. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Yang diwarisi itu posisi kenabian. Nabi Daud, setelah itu diwarisi kenabiannya Nabi Sulaiman. Waqal, dan beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat tayr. Kami telah diajari bagaimana memahami ucapan dari burung at-tayr. Kayak Nabi Sulaiman alaihi salam ini, beliau mengerti dari ucapan binatang-binatang, bukan hanya ucapan manusia saja. Di antaranya beliau menyebutkan ulimna mantiqat tayr. Kami telah diajari bahasa burung, bahasa bagaimana bisa memahami apa yang diucapkan oleh hewan-hewan, yakni burung pada saat itu. Wa utina min kulli syai', dan aku telah diberikan segala sesuatu. Segala sesuatu diberikan. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, selain warisan kenabian, di antaranya ada warisan berupa pengajaran yang sangat luar biasa untuk mengerti bahasa hewan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam, beliau menyebutkan, aku diberikan min kulli syai', segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Kata beliau, Nabiullah ini, sungguh, inna hadza, sesungguhnya ini, lahuwal fadlul mubin, sungguh merupakan keutamaan yang nyata. Itu lahuwa, lamnya lamut taukid, sungguh. Jangan dikira itu lahuwa satu kalimat ya, tapi lam tambah dengan huwa, lahuwa. Karena kalau lam, ha dan waw itu bersambung, lahwun itu artinya senda gurau. Ya, sebagaimana disebutkan terkait dengan dunia, lahwun wa la'ib. Dunia itu tempat bersenda gurau dan tempat bermain-main. Jadi jangan dianggap itu lam, ha dan waw satu kata. Enggak, lamnya itu taukid, sungguh artinya. Inna hadza, sesungguhnya ini, lahuwa, sungguh betul-betul fadlul mubin, keutamaan yang nyata. Nah, ini kadang kita dalam membaca kitab gundul itu kadang salah membaca, itu salah artinya, fatal nanti artinya. Baik, jadi itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ma'asyiral muslimin azakumullah, nabi-nabi Allah yang mereka Allah berikan segala sesuatu seperti Nabi Sulaiman ini, Allah berikan nikmat kekayaan, kenabian, kecerdasan, ya, bisa mengerti bahasa hewan-hewan. Itu adalah pengakuan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau belakangan hari ada orang-orang yang mengerti tentang ucapan-ucapan makhluk-makhluk yang pada hakikatnya manusia tidak bisa memahami, maka itu tentu kedustaan karena dia merekomendasikan diri sendiri. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Ay waritha Sulaiman ilma abihi wa nubuwatihi. Kata Syekh Abdul Razzaq, yaitu Nabi Sulaiman, beliau mewarisi dari ilmu ayahandanya Nabi Daud. Wa nubuwatihi, dan juga mewarisi kenabiannya. Fandamma ilmu abihi ila ilmihi, maka indamma, ya, bergabunglah ilmu ayahnya, diwariskanlah ilmu ayahnya kepada beliau alaihi salam. Ini contoh warisan ilmu. Ternyata para nabi itu ada juga di antara mereka yang mewarisi kepada anak keturunannya ilmu agama. Seperti Nabi Daud alaihi salam mewarisi kenabian. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Demikian pula nanti akan kita ceritakan di bait syair yang berikutnya bagaimana Nabi Zakaria juga memohon. Nabi Zakaria alaihi salam masyhur, ya, dari kisah yang sangat menyedihkan. Di usia yang tua renta, tulangnya mulai melemah, rambutnya penuh dengan uban, Allah tidak berikan anak. Allah tidak berikan anak.
Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku khawatir ya Allah jangan sampai ketika aku meninggal kemudian tidak ada yang menjadi penerusku, tidak ada yang melanjutkan dakwah kepada Bani Israel, karena Nabi Zakaria ini diutus kepada Bani Israel. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, akhirnya beliau berdoa, ya Allah berikanlah aku anak, namun tujuannya bukan untuk nikmat duniawiyah, tapi untuk maslahah al-ukhrawiyah, maslahat akhirat, maslahat agama. Karena kalau meninggal Nabi Zakaria ini tidak ada nanti penerusnya, sehingga beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anak untuk melanjutkan estafet dakwah dari bapaknya Nabi Zakaria. Maka Allah berikanlah anak, namanya siapa? Yahya, seorang nabi juga. Nah, ini mesti kita minta kepada Allah. Seorang itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan keturunan yang soleh, solehah, mukmin wa mukminah, taqi wa taqiyah, orang-orang yang beriman. Dan ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di antara pengajaran Nabi SAW, ketika seorang berhubungan suami istri, maka dia mengharapkan di situ kepada Allah Azza wa Jalla dengan upaya dia untuk hal tersebut, sehingga Allah menganugerahkan anak yang soleh dan solehah. Dan dia berlindung dari ikut campurnya syaitan dalam urusan itu. Ya, sebagaimana doa yang masyhur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak yang lahir itu tidak terkena gangguan syaitan, tidak mendapatkan gangguan syaitan, dan dia terhindar dari mara bahaya, dari segala jenis keburukan, dari segala jenis hal-hal yang tidak disenangi oleh keumuman manusia. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi hendaknya kita meminta agar anak itu ada bentuk andilnya untuk agama Islam ini. Ya, kita berharap semuanya, tidak ada yang berharap untuk anaknya ketika anaknya besar hanya mendatangkan dunia untuk dirinya. Nah, ini tentu maksud dan tujuan yang keliru. Ya, seorang yang mendambakan anak, berdoa kepada Allah agar diberikan anak, maka dia bercita-cita agar anak tersebut memiliki andil untuk menolong agama Allah, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Sebagaimana nabi-nabi Allah ini, mereka melakukan hal yang sama, menginginkan hal kebaikan untuk keturunan mereka. Baik, kembali kepada kitab. Kata Syekh, ay waritha Sulaimanu ilma abihi wa nubuwatihi fandamma ilmu abihi ila ilmih. Yaitu Nabi Sulaiman, beliau telah mewarisi ilmu ayahnya dan kenabian dari ayahnya. Kemudian beliau mendapatkan ilmu dari ayahnya dan dia mewarisi ilmu tersebut. Wa qawluhu fama aulahu bin ni'am, dan ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami betapa besarnya nikmat tersebut, yaitu nikmat yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman. Ai anna hadza a'dhamun ni'ami wa ajlil minan. Ai, yaitu maksudnya apa? Anna hadza, bahwasanya ini adalah a'dhamun ni'am, nikmat yang terbaik. Jadi nikmat yang terbaik itu ketika kita mewarisi ilmu dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari para sahabat, dari Nabi SAW. Itu nikmat yang termulia, terbaik. Tidak ada nikmat yang mengalahkan itu. Kalau berbicara tentang harta, harta itu akan habis. Berbicara tentang kekayaan, kekayaan itu akan sirna. Berbicara tentang nikmat dunia itu tidak akan kekal abadi. Semuanya fana dan akan sirna. Tapi warisan ilmu itu warisan yang tidak akan ada habisnya. Wa ajallul minan, dan ini adalah warisan yang sangat ajal. Ajal itu yang paling agung, yang paling mulia. Al-minan, minan jamak dari minnah. Minnah artinya karunia, al-minan karunia. Begini ma'asyiral muslimin azakumullah, kisah singkat terkait dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang mewarisi kenabian ayahandanya Nabi Daud alaihi salam. Kita berpindah kepada bait syair ke-28. Qala an-nadhim rahimahullah, Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau mengatakan, kadza da'a Zakaria rabbahu biwali al-ali khawfal mawali min waraihim. Kadza da'a Zakaria rabbahu biwali. Demikian pula, kadza, demikianlah
da'a Zakaria. Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria meminta kepada Allah, menyeru, minta sama Allah, minta sama Rabbnya. Biwaliyi al-ali, meminta seorang anak yang nanti akan mengurusi umat setelah Nabi Zakaria ini meninggal dunia. Minta sama Allah seorang anak yang akan mengurusi umat Nabi Zakaria, yaitu Bani Israel. Minta sama Allah. Khaufal mawali min waraihim. Karena Nabi Zakaria khauf, memiliki kekhawatiran tidak akan ada yang bisa mengurusi umatnya, yaitu Bani Israel, jika dia meninggal nanti. Nanti di belakangan hari jangan sampai tidak ada yang melanjutkan dakwah tersebut. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Ini terdapat faedah kepada kita bahwa seorang yang mengemban ilmu agama, dia tidak memendam ilmu itu untuk dirinya sendiri. Ajarkan. Kalau kita orang yang Allah berikan kelebihan, bagus suara kita, pintar kita mengaji, hebat tata cara mengajar kita, ajarkan orang. Jangan sembunyikan ilmu. Karena jangan sampai kita meninggal dunia, ilmu itu akan sirna. Tidak akan ada yang melanjutkan apa yang telah kita perjuangkan selama ini. Nah, ini hal yang tentunya mesti kita khawatirkan. Maka cetak generasi, bikin pengkaderan da'i, orang-orang yang bisa melanjutkan dakwah, latih mereka untuk belajar mengaji, latih mereka ilmu bahasa Arab, latih mereka akidah yang benar, yang lurus, latih mereka tata cara, hal-hal yang mesti diperhatikan dalam berdakwah, tariqatud dakwah misalnya, dan hal-hal yang terkait dengan kebaikan-kebaikan. Ini mesti kita latih anak kita. Jangan biarkan dia hanya dilatih oleh orang lain, sementara kita tidak pernah memastikan keilmuan anak kita. Mondok anak kita di pesantren, liburan pulang, ya pulang saja, sebagaimana layaknya anak dan bapak bertegur sapa, makan bersama, kadang rekreasi bersama. Dia tidak pernah tanya anaknya seperti apa di pesantren, bagaimana hafalannya, apa yang telah dia dapatkan, apakah dia betah di pondok tersebut, senang dengan ustadznya atau tidak. Nah, ini mesti diperhatikan. Nah, itu harus senantiasa dicek. Ya, setiap liburan misalnya anak kita tanya berapa hafalannya, tandai. Kemudian ketika berikutnya, liburan berikutnya, kita tanya lagi. Sehingga itu bentuk kekhawatiran kita. Jangan sampai nanti sudahlah kita tidak mengenal ilmu agama, kemudian kita juga tidak pernah khawatir anak keturunan kita juga tidak mengenal ilmu agama seperti kita. Nah, ini kan bentuk sesuatu kerugian bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekhawatiran yang masyru'. Ya, beda halnya kekhawatiran, ketakutan yang tidak ada ujungnya seperti yang kita bahas di beberapa pekan yang lalu. Kalau ini sesuatu yang dicela tentunya. Tetapi kekhawatiran untuk maslahat ukhrawiyah, maslahat akhirat, itu sesuatu yang masyhur disyariatkan. Jadi kita harus punya kekhawatiran, ikhwan. Karena kita punya anak masih kecil, TK anak kita antar ke sekolah. Kemudian ketika jemput anak itu pulang ke rumah, kita tanya, dapat ilmu apa dia di sekolah hari ini? Apakah bertambah hafalannya atau itu saja? Nah, ini namanya seorang orang tua yang punya kekhawatiran. Jadi itu harus ditanyakan, harus diperbaiki apa yang selama ini menjadi rapor merah bagi kita sebagai orang tua. Nah, ini ma'asyiral ikhwah, dari bait syair ke-28 Syekh Abdul Razak mengatakan yushiru ila qaulillahi azza wa jalla. Ini sebenarnya bait syair yang mengisyaratkan kepada ucapan Allah azza wa jalla di dalam surah Maryam ayat yang kedua sampai yang keenam. Dzikru rahmat rabbika abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Kemudian Allah sebutkan dzikru rahmat rabbika abdahu Zakaria. Bahwa yang dibacakan ini dzikru, yang disebutkan ini rahmat rabbik, adalah bentuk penjelasan tentang rahmat dari Rabbmu abdahu Zakaria, kepada hambanya yaitu Nabi Zakaria. Allah akan ceritakan dalam surah Maryam, di awal-awal surah Maryam, Allah akan ceritakan tentang rahmat Allah kepada hambanya yaitu Nabi Zakaria. Allah ceritakan apa dari bentuk rahmat Allah. Allah sebutkan idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria itu terus menerus berdoa kepada Allah, meminta dengan panggilan yang lembut.
meminta dengan permintaan yang sangat lembut, suara yang lembut, nidaan khafiyya, suara yang lembut, karena Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha adil, hakim, Maha bijaksana. Nah, ini tentunya sesuatu yang mesti terus diminta oleh seorang hamba. Ya. Mungkin Allah tidak kabulkan permintaan kita hari ini, mungkin pekan depan, mungkin tidak pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin bukan bulan depan, tahun depan, mungkin bukan tahun depan, tapi 10 tahun ke depan. Itu tidak menjadikan seorang hamba itu ya suudzon kepada Allah. Ingat sabda Nabi dari hadits kursi, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya apa yang Allah berikan berupa balasan kepada hamba itu sesuai bagaimana kita berprasangka kepada Allah. Kalau kita prasangka buruk terus kepada Allah, ketika tidak diberi maka dia murka, ketika diberi dia ridha, senang, kalau tidak dikasih dia marah. Ini namanya abdud dunia, hamba dunia. Makanya Nabi mendoakan celaka, ta'isha abdud dinar, ta'isha abdud dirham. Kata Nabi, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Maksudnya orang yang diperhamba dengan mata uang, hamba duit kalau bahasa kita, hamba dunia, celaka mereka. Apa bentuk kecelakaannya? Bagaimana sifat mereka? In u'tiya radiya, kata Nabi, kalau dikasih senang dia. Wa illam yu'ta lam yarda au sakhita, kalau enggak dikasih marah. Ini hamba dunia namanya. Minta sama manusia dikasih senang, enggak dikasih marah. Ini namanya hamba dunia. Apalagi minta sama Allah. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Karena kalau kita bandingkan permintaan kita hari ini, ikhwah, ya, kita bandingkan saya permintaan kita hari ini dengan permintaan nabi-nabi Allah zaman dulu, puluhan tahun mereka. Coba lihat Nabi Ibrahim punya anak pertama siapa? Ismail. Istri pertamanya Sarah, mandul, tidak bisa melahirkan. Sampai akhirnya seorang raja zalim yang ingin berbuat kerusakan kepada Sarah, ingin menzinai Sarah, Allah belenggu tangannya. Sehingga raja ini mengatakan, kamu perempuan ada campur tangan setan, kamu pulang saja. Dikasih budak. Itulah budaknya Hajar, dikasih Hajar. Maka Hajar diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai budak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Ibrahim menggauli Hajar sehingga melahirkan seorang anak, Ismail. Ya, begitu lahir anak, maka Sarah sebagai wanita yang apa namanya, tabi'iyah, tabiatnya memang wanita yang lama menikah dengan Nabi Ibrahim, wanita tercantik di masanya. Kemudian dia tidak mempunyai anak. Ketika Nabi Ibrahim menggauli budaknya yaitu Hajar, kemudian lahir Ismail, cemburu Sarah, disuruh pergi, bawa wanita ini ke tempat yang lain. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan anaknya pergi ke tempat lain. Itu coba lihat, disebutkan oleh para ulama itu di usia ke 80, sekitar 86 tahun, ikhwah. Ya, baru punya anak satu. Itu permintaan, tidak mungkin orang sudah tua baru minta, pasti dari muda dia sudah minta. Ya, dari awal menikah tentu sudah minta. Tapi Allah berikan di usia ke 86 tahun. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah, sangat lama diberikan anak. Setelah itu lahir Ishaq, ya, dari apa namanya, dari Sarah. Kemudian berikutnya, dari apa yang terjadi kepada Nabi Zakaria, Nabi Zakaria meminta kepada Rabbnya dengan permintaan yang lembut, sabar, tidak berkeluh kesah. Beliau betul-betul merasa berharap, karena beliau ini bukan mengkhawatirkan keturunan, jangan sampai nanti nggak ada anak, jangan sampai nggak ada anak, ndak itu. Kalau kita kan zaman ini punya anak, ada orang menikah ndak punya anak, yang dia khawatirkan itu celaan tetangga, celaan mertua, celaan orang tua, celaan saudara, celaan orang-orang yang ada di sekitar, celaan karib kerabat. Kamu ndak punya anak, kamu ndak punya anak, dihantui dengan urusan-urusan ndak punya anak. Itu namanya urusan dunia. Tapi Nabi Zakaria bukan itu tujuan beliau. Beliau bukan khawatir saya tidak punya anak nanti tidak ada yang carikan saya uang ketika saya tua. Saya tidak punya anak nanti dicela sama ini dan itu. Dia nggak pedulikan itu, karena celaan manusia pasti ada. Ya, dia tidak pedulikan itu. Tapi yang dia khawatirkan, jangan sampai nanti aku meninggal tidak ada yang mewarisi ilmu kenabianku ini. Itu yang dikhawatirkan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ya. Sangat sedikit orang-orang yang berpikiran seperti itu zaman sekarang. Ya, kita penuntut ilmu hari ini, ya, kita punya buku-buku agama yang sangat banyak, mau dikemanakan
semua ilmu yang telah kita ketahui, kalau tidak kita wariskan kepada anak-anak kita, istri kita, atau cucu-cucu kita di belakangan hari. Nah ini yang diinginkan oleh Nabi Zakaria. Qal, apa kata Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Qal, kata Nabi Zakaria, Rabbi inni, wahai Rabbku, sesungguhnya aku wahanal 'azmu minni, tulang-tulangku ini sudah lemah. Tahu ya, sudah lemah. Tulang-tulangnya itu sudah tidak kuat seperti anak-anak muda, bisa mengangkat yang kuat, bisa berjalan dengan perjalanan yang jauh. Tapi saat itu Nabi Zakaria sudah memiliki tulang yang lemah. Kita kalau masih bisa ke masjid namanya masih kuat. Ini belum lemah nih. Banyak di sini orang-orang tua, kita masih kuat namanya ini. Saat itu Nabi Zakaria memang sudah di usia yang tua renta. Ya, bahasa kita apa? Manusia lanjut usia ya, manula. Udah tua renta. Sudah bisa kemana-mana. Sudah tidak ada harapan. Ya Allah, tidak ada harapan sudah. Fisikku sudah lemah, tulangku sudah melemah. Apalagi istrinya, ya sudah tua. Bahasa kita sekarang apa? Sudah monopos, tidak bisa punya anak kan? Nah, ini yang terjadi tentunya. Inni wahanal 'azmu minni. Sesungguhnya tulang-tulangku sudah wahan, sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku, maksudnya rambutku, ishta'ala, dipenuhi dengan syaiban, dengan uban. Wallahu ja'ala lakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Ini ada 4 perkara manusia diciptakan. Allah katakan Allah ciptakan manusia dalam keadaan kuat. Setelah kuat mereka lemah. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah, anak bayi lemah, tidak punya kekuatan, tulangnya tidak kuat. Kemudian Allah ciptakan setelah mereka lemah, kuat, anak muda, perkasa mereka, kuat, bisa melakukan segala sesuatu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah kuat, lemah lagi, masa tua. Nah, ini Nabi Zakaria, dia sudah di fase ketiga dan keempat. Wasyaibatan, yang keempat beruban. Sudah lemah tulangnya, rambut dipenuhi uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Akan tetapi aku belum pernah kecewa ketika aku berdoa kepadamu ya Allah. Aku tidak pernah kecewa walaupun sekarang aku sudah tua. Dari muda aku minta aku tidak diberikan anak, sekarang aku tua aku tidak kecewa ya Allah. Coba lihat betapa besarnya ini kesabaran para nabi-nabi Allah ya azza wajal. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Nah, coba lihat dia ceritakan hajatnya. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau kita berdoa bukan sekedar meminta, tetapi kita sebutkan apa tujuan kita meminta itu. Minta anak, untuk apa punya anak? Jangan sampai engkau diberikan banyak anak, tapi engkau tidak mampu untuk mengemban amanah banyak anak. Jangan sampai engkau minta banyak rezeki, engkau tidak mampu untuk menjaga rezeki itu, engkau dapatkan dengan cara yang halal, dan engkau infakkan, keluarkan di jalan yang benar. Banyak orang Allah berikan kekayaan kepada dia, karena hasil dia meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Tapi ketika Allah kabulkan, dia tidak mampu untuk menafkahkan harta tersebut di jalan yang benar. Akhirnya uangnya habis untuk apa? Maksiat. Setiap gajian apa? Yang dilakukan maksiat. Yang dia keluarkan dari harta yang dia dapatkan itu dosa semuanya. Ya, melakukan perkara-perkara maksiat dengan harta yang Allah berikan. Nah, ini namanya enggak mempunyai tujuan. Makanya terkadang ikhwah azakumullah, apa yang kita bayangkan itu kadang tidak sesuai dengan tujuan ukhrawiyah, tujuan akhirat. Anda minta apa? Minta kaya. Memangnya kalau kaya mau ngapain? Banyak-banyak orang kaya lupa diri, ya kan? Akhirnya enggak semakin dekat dengan Allah, semakin jauh. Dulu ketika tidak punya kerja, rajin majelis ilmu. Sudah sibuk kerja, lupa majelis ilmu, lupa dengan agama, lupa dengan kewajiban-kewajiban. Jangankan bicara sunnah, kewajiban saja dia lalaikan. Nah, ini hal-hal yang mestinya kita perbaiki. Oleh karena itu, minta sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh apa? Minta dan sebutkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nabi Zakaria menyebutkan apa? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Aku khawatir ya Allah. Aku khawatir siapa yang akan meneruskan dakwah ketika aku nanti meninggal dunia. Wa kanat imraati aqira. Dia sebutkan, ya Allah, sementara istriku itu aqiran. Aqiran ya bahasa kita sudah tidak memungkinkan untuk punya anak. Ya, sudah menopause, ya, sudah tua, sudah lemah tulang-tulangnya, rambut sudah beruban, sudah nenek-nenek. Mustahil, di mana nenek-nenek bisa melahirkan?
Nah, ini kalau ada zaman sekarang viral langsung ini. Ya, so dibicarakan di media sosial pasti. Wa kanat imraati akira, aku memiliki istri yang akiran, yang mandul, yang tidak bisa punya anak. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah, habli, berikanlah aku min ladunka waliya, dari sisimu seorang anak. Ya, jadi terus berusaha walaupun istrinya sudah menopause, sudah dicap sebagai wanita yang tua dan mandul, tapi Nabi Zakaria tetap meminta kepada Allah. Maka beliau mengatakan, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, yarithuni, ya, yang nanti anak tersebut akan mewarisi aku, wa yarithu min ali Ya'qub, dan mewarisi keluarganya Ya'qub, waj'alhu rabbi radiyyan, dan jadikanlah dia, ya, waj'alhu, jadikanlah dia, rabbi, ya Tuhanku, radiyyan, sebagai orang yang diridhai. Qala Ibnu Rajab, ya, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, apa kata beliau? Di sini disebutkan, ya, kata beliau, innama uridu bihi mirathul ilmi wan nubuwah. Nabi Zakaria meminta warisan, bukan meminta warisan berupa kekayaan, tapi beliau meminta, atau innama uridu bihi mirathul ilmi wan nubuwah, yang diinginkan dengan warisan di sini warisan ilmu dan kenabian. La al-mal, bukan warisan harta. Fa innal anbiya'a la yajma'una malan yatrukunahu, sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mengumpulkan harta dan mereka tidak meninggalkan harta warisan. Tidak. Dinukil di dalam syarah hadis Abu Darda fi fadli thalibil ilmi, ya, dalam as-sahihain, dalam sahih al-Bukhari, dinukil ucapan beliau ini, bahwasanya Ibnu Rajab mengatakan, fa innal anbiya, sesungguhnya para nabi, la yajma'una malan, mereka tidak mengumpulkan harta, wa yatrukunahu, dan mereka tidak mewarisi harta. Kama fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, min hadits Umar radhiyallahu anhu, dari hadits Umar, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, la nurathu ma tarakna sadaqatun. La nurathu, semua harta yang kami tinggalkan, kata Nabi, semua harta yang kami tinggalkan, la nurath, tidak diwariskan. Ini Nabi sebutkan, semua harta benda, kekayaan yang kami tinggalkan itu tidak diwariskan, kata Nabi. Maksudnya kami, yaitu al-anbiya, para nabi semuanya, dari nabi pertama sampai nabi terakhir, mereka semua tidak meninggalkan harta untuk diwariskan. Semua harta yang kami tinggalkan, la nurath, tidak diwariskan. Ma tarakna sadaqatun, apa yang kami tinggalkan itu semua dihitung sebagai sedekah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa qawluhu biwali al-ali khawfal mawali min waraihim, hadza muktabasun min qawlihi ta'ala. Ini adalah bentuk iktibas, di mana beliau mengatakan bahwasanya Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah agar diberikan anak karena khawatir, ya, jangan sampai tidak ada yang meneruskan dakwah beliau di sepeninggal beliau nanti. Kata Syekh Abdul Razak, muktabas, ini ucapan adalah iktibas. Pernah dengar bahasa iktibas, ya? Itu kutipan. Kutipan yang dikutip, diucapkan atau ditulis dengan kata-kata yang sudah dirubah sedikit, itu namanya iktibas. Copy paste tapi enggak sesuai dengan konteks, agak dirubah-rubah sedikit. Itu namanya iktibas. Ucapan ini adalah iktibas dari firman Allah di dalam surah Maryam, wa inni khiftul mawaliya min warai, aku khawatir ya Allah, sesungguhnya nanti siapa yang akan menjadi penerus, yang akan mewarisi ilmuku, kenabianku. Qala Ibnu Sa'di, Imam Ibnu Sa'di mengatakan, ai wa inni khiftu man yatawalla ala bani Israil min ba'di mauti. Kata beliau, aku khawatir, man yatawalla, siapa yang akan mengurusi, yang akan mengatur ala bani Israil, kepada bani Israil, berarti umatnya Nabi Zakaria ini Bani Israel. Beliau mengatakan, siapa yang mengatur Bani Israel min ba'di mauti, setelah kematianku nanti, wa alla yaquma bidinika haqqal qiyam, siapa yang akan menegakkan agamamu ya Allah dengan sebenar-benar penegakan, wala yad'u ibadaka ilaik, siapa yang mengajak hambamu untuk menuju kepada agamamu nanti kalau aku meninggal.
Siapa? Ini kekhawatiran Nabi Zakaria. Wa dhahirun hadza annahu lam yara fihim ahadan fihi liyaqatan lil imamati fid din. Wa zahirun hadza, kata Syekh Abdul Razak, wa zahirun hadza, secara zahir, secara jelas memang annahu lam yara, Nabi Zakaria tidak melihat sama sekali fihim, di antara murid-muridnya Bani Israel, ahadan fihi, seorang pun yang memiliki liyaqah, kelayakan, lil imamati fiddin, untuk menjadi imam mengurusi agama Allah ini. Dia melihat nggak ada yang mampu mengurusi. Semua mad'unya, orang-orang yang dia ajak serukan kepada agama Allah, dia menyangka, perasaan dia dilihat nggak ada yang cocok ini dari orang-orang untuk meneruskan dakwah. Makanya dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku anak untuk mewarisi dari ilmu kenabian ini. Hada fihi syafaqah Zakaria alaihi salam wa nushuh. Nah, ini adalah bentuk syafaqah, kasih sayang Nabi Zakaria dan nasihat beliau. Wa anna talabahu lil waladi laisa ka talabi ghairihi, bahwasanya beliau minta anak beda dengan orang lain. Paham ini ikhwah? Beda. Nabi Zakaria minta anak beda dengan kita minta anak pada hari ini. Qasdahu mujarrada maslahatid dunyawiyah. Kalau kebanyakan orang hari ini meminta anak itu hanya tujuan untuk tujuan duniawi, hanya untuk tujuan anak. Bahkan ada yang berdoa begini ikhwah, ya Allah berikan aku anak perempuan, karena kalau anak perempuan aku tidak susah untuk mencari uang apa? Uang panainya. Kalau afwan, berikan aku anak perempuan, karena kalau laki-laki susah nanti cari panainya. Kalau perempuan kan dilamar, ya, kecuali dia tinggalnya di Sumatera Barat, katanya di sana laki-laki yang dilamar. Tapi wallahu a'lam ya. Ma'asyiral ikhwah, na'udzubillah. Memang seperti itu. Kita minta anak untuk dunia, ya enggak? Ya Allah berikan aku anak, karena kalau tidak ada anak, nanti kalau aku pergi kerja, istriku sepi di rumah. Itu tujuan dunia tidak? Dunia. Tapi Nabi Zakaria tidak. Tujuan beliau bukan itu. Innama qasdahu maslahatad din. Sesungguhnya tujuan beliau memiliki anak untuk menolong agama Allah, untuk kebaikan agama. Wal khaufu min dhiya'ihi. Beliau takut, khawatir jangan sampai agama ini terlantar. Agama ini terlantar. Wara'a ghairahu ghairu salih lidzalik. Dan beliau melihat bahwasanya selain dari keturunannya, maksudnya orang-orang yang ada di situ semuanya tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok. Wa kana baituhum minal buyutil masyhurah fid din. Dan memang dikenal Nabi Zakaria dan istrinya, rumah mereka ini dikenal sebagai rumah yang masyhur, dikenal sebagai ma'dinar risalah, sebagai bahan tambang sumber kerasulan. Ma'dinar risalah. Memang dikenal ya, keturunan Nabi. Wa madhinnatan lil khair, dan ada kemungkinan besar ya bahwasanya nanti kalau punya keturunan pasti keturunannya akan baik-baik. Jadi sudah ada firasat dari Nabi Allah Nabi Zakaria ini, andai kata punya anak memang anaknya akan menjadi nabi, dan itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa da'allaha ay yarzuqahu waladan, maka dia terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya anak. Wa yaqumu biddin min ba'dihi, untuk menegakkan agama Islam min ba'dihi, setelah beliau meninggal dunia. Ini ma'asyiral ikhwah, dari bentuk warisan yang diwariskan. Hatta para nabi itu mereka juga mewariskan berupa ilmu, berupa maslahat agama kepada anak keturunan mereka, bukan mewarisi harta, bukan mewarisi harta benda. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, pembahasan singkat yang dapat kita bahas di malam hari ini. 2 bait syair ya, bait syair ke-27 dan bait syair ke-28. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ke-20 biidznillah taala fi waqtin akhar, di waktu-waktu mendatang ya, di bait syair ke-29. Hadza huwa wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.